Shalom, kita akan membahas buku 2 Raja-Raja pasal ke-20. Dan buku ini telah membahas 2 perikop. Yang pertama tentang Hizkia sakit dan disembuhkan. Dan yang kedua, Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Apa yang dibuat oleh Raja Hizkia ketika dia mendengar berita bahwa dia akan mati? Yang dibuat adalah dalam ayat yang ketiga dari buku 2 Raja-Raja pasal 20, bahwa Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian Raja Hizkia menangis dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baiklah, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Kita melihat di sini bahwa ketika dia mengalami kesusahan, dia akan mati. Yang dia buat adalah berdoa kepada Tuhan. Setelah dia menyampaikan doanya dengan menangis, Tuhan mendengarkan doanya. Dalam ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, "Aku akan menyembuhkan engkau." Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun dan ditambah dengan melepaskan bangsanya dari tangan Raja Asyur. Kemudian sakit apa yang diderita oleh Raja Hizkia? Dia menderita sakit bisul yang sangat hebat, atau di dalam Alkitab sakit bara. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruhnya pada bara itu, maka sembuhlah ia. Ada mujizat yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Pada bagian yang kedua adalah Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, raja dari Babel, menyuruh utusan kepada Raja Hizkia untuk membawa surat dan pemberian. Ketika rombongan dari Babel itu datang, Hizkia merasa senang. Dan apa yang dia buat? Semua yang ada di dalam istananya dia perlihatkan pada tamu-tamu yang datang dari Raja Babel. Di dalam ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu memperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada bara yang tidak diperlihatkan Hizkia pada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan berkata kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Itulah di perbendaharanku." Oleh karena apa yang telah dibuat oleh Raja Hizkia, sebuah hukuman datang. Di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, "Sesungguhnya
suatu masa yang akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di tangan Raja Babel. Dari bacaan Alkitab ini kita melihat bahwa ketika Hizkia mendapat masalah, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Dan Tuhan mendengarkan doa. Bagian yang kedua, Hizkia memperlihatkan semua yang ada di istananya. Dan oleh karena kesombongannya ini, semua barang yang ada di istana dan di perbendaharaan kerajaan telah diangkut ke Babel. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.